Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. SMA Negeri 16 Makassar yang terletak di Jalan Amanagapa nomor 8 Makassar. SMA Negeri 16 Makassar memiliki sejarah yang unik dan menarik karena sebagian gedungnya adalah cagar budaya atau peninggalan bangunan bangsa Belanda yang usianya kurang lebih 100 tahun. Dari bangunan bangsa Belanda beralih fungsi sebagai bangunan yaitu Sekolah Hakim dan Jaksa, pernah menjadi SGB atau Sekolah Guru Bawah, pernah menjadi SGA atau Sekolah Guru Atas, pernah menjadi SPG atau Sekolah Pendidikan Guru, serta pernah menjadi PGSMTP atau Pendidikan Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada tahun 1990, dan yang terakhir menjadi SMA Negeri 16 Makassar sampai saat ini. Dari segi bangunan, SMA Negeri 16 Makassar ini dahulunya hanyalah bangunan yang kumuh atau bisa dibilang masih taraf yang rendah dengan luas sekitar 1,17 hektar. Namun dalam perkembangannya, SMA Negeri 16 Makassar yang dahulunya bangunan kumuh mengalami kemajuan dari segi fisik gedungnya, dan dengan hadirnya sumbangan partisipasi orang tua siswa melalui komite sekolah dan bantuan dari negara melalui APBN dari Kota Makassar. Adapun visi dan misi dari SMA Negeri 16 Makassar ini, visinya yaitu terwujudnya sekolah yang unggul, kompetitif, berkarakter sesuai nilai-nilai intak dan budaya bangsa. Adapun misi dari sekolah ini ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, peningkatan prestasi akademik dan akademik siswa. Yang ketiga, tersedianya sarana pembelajaran yang dapat mendukung proses pembelajaran secara optimal. Serta yang terakhir atau yang keempat, terpeliharanya suasana lingkungan yang kondusif. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sabri Ismail dengan Siti Kania Rahmatika. mungkin terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri, Pak. Ya, saya Yagus SPD, jabatan Wakasek Humas SMA Negeri 16. Baik, itu tadi perkenalan dirinya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke bagian wawancara. Baik, pertanyaan kami Pak, yang pertama itu apa-apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMA 16 ini? Ya. Sarana di sekolah seperti di sekolah yang lain, sarana di kelas, jumlah kelas itu ada 34. Kemudian perpustakaan, lab IPA, lab komputer, lab IPA itu terbagi dua, ada lab biologi dan ada lab fisika. Kemudian ada kantin, ada ruang ke olahraga, ada ruang pertemuan, ruang guru, dan termasuk untuk
guru BK ya, ada juga ruang guru BK itu ruang khusus, kemudian sarana yang lainnya itu seperti ruang tata usaha dan lain-lain. Baik, itu bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana tersebut? Ya. Jadi pengelolaan sarana ini ditangani langsung oleh Wakasek Sarana dan Prasarana, ada timnya. Kalau lab itu ada jadwalnya untuk praktek, baik lab kimia, fisika, biologi, kemudian jadwal pengunjung perpustakaan juga itu buka dari jam sekolah sampai jam pulang sekolah, standby pegawai di sana. Ada juga ruang pertemuan terjadwal karena kadang ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pertemuan guru, pertemuan dari tamu, pertemuan dari kegiatan yang bersifat dadakan ataupun terjadwal di moving. Moving itu tempat pertemuan baik siswa, misalnya ada kegiatan PBM yang membutuhkan sound system atau membutuhkan jumlah siswa yang banyak, diarahkan ke situ. Ya. Terus terkait ini Pak, terkait dengan antusiasme Ya. siswanya itu Pak, terkait terhadap dengan sarana dan prasarana sekolahnya itu Pak, bagaimana? Ya. Jadi sampai saat ini memang antusiasme siswa itu cukup tinggi karena setiap kegiatan terpantau oleh guru, termasuk PBN, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang membutuhkan sarana seperti olahraga, itu kami siapkan peralatan olahraganya, buku-buku di perpustakaan ada, mereka tinggal masuk ke dalam yang butuh buku, bacaan dan sebagainya. Kemudian di ruang pertemuan itu kami ada LCD, ada layar lebar juga, kalau mau menampilkan film-film ilmu pengetahuan silakan, ada multimedia istilahnya, itu siap ber-AC juga supaya siswa betah ya. Ya. Bapak, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah sarana dengan prasarananya sudah mencukupi kebutuhan siswa? Ya, sebagian besar sudah. Ya, yang misalnya kalau olahraga itu semua peralatan ada. Hanya problemnya karena pada saat olahraga renang, itu kan kami pasti ke kolam renang, nggak ada kolam renang di sekolah. Kemudian saat membutuhkan kegiatan yang luas, karena lapangan kami seukuran lapangan basket, mungkin ada yang butuh misalnya kegiatan lari yang membutuhkan yang lebih luas lagi. Kami ke lapangan Karebos, di lapangan Karebos itu luas, jadi guru-guru olahraga pendamping ke sana membawa siswanya. Itulah kekurangan yang terlalu setia padamu di saat kau tak sungguh-sungguh mencintai aku, menginginkan aku. Menerima seluruh hatiku. Aku ingin
Sebelumnya Ibu mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu. Oh ya, baik, nama saya Haji Samsi Arif. Terus saya mengajar di SMA 16, kebetulan jurusan kimia atau mengajar bidang studi kimia. Baik Ibu, mungkin bisa langsung saja diwawancaranya Ibu. Terus untuk alat-alat laboratorium itu apakah sudah memenuhi standar atau masih kurang? Ya, sudah memenuhi standar. Pertanyaan saya lagi Bu, bagaimana Ibu ini memastikan keselamatan selama praktikum atau eksperimen kimia? Apakah itu mengikuti prosedur keselamatan yang tepat atau belum? Oh, maksudnya dalam hal praktikum gitu? Iya, kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada zat-zat yang berbahaya di dalam lab itu tidak boleh langsung siswa mengerjakan kalau tanpa instruksi gurunya. Jadi menjaga jangan sampai ada yang berbahaya, dia berani untuk itu. Makanya tidak dibiarkan siswa untuk masuk langsung sendiri di lab tanpa ada guru pendampingnya. Terus bagaimana Ibu ini menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat ini siswa aktif? Salah satunya dengan umpan balik tanya jawab. Jadi begitu selesai materi tanya jawab. Kemudian adakan diskusi. Caranya kan untuk mengaktifkan siswa seperti itu. Jadi jangan cuma diberikan materi, tetapi tidak ada umpan balik untuk memberikan soal atau pertanyaan. Apakah Ibu ini yang mempertimbangkan validasi soal? Ya harus tetap. Kalau mau memberikan soal kan harus dipertimbangkan validasinya. Divalidasi dulu kan. Ya. Terus Ibu mengembangkan materi pembelajaran seperti bagaimana? Maksudnya mengembangkan bagaimana? Mengembangkan materi pembelajaran yang akan disajikan di kelas. Selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada sesuatu diberikan contoh harus dikaitkan dulu dalam kehidupan sehari-hari supaya dia cepat mengerti. Oh, seperti ini ternyata ini materi yang ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan model yang seperti ini. Kalau mengenai sumber materinya Ibu? Iya, biasa dari internet. Maksudnya saya suruh anak-anak untuk di internet cari, search di Google. Kemudian materi juga harus ada di buku. Harus memang mereka mempunyai buku pegangan karena salah satu bahan ajar itu harus ada materi yang diambil dari buku. Untuk pengembangannya boleh lewat internet atau di search di Google. Saya Mutia Zulfikri Ashifa, tapi akan dipanggil Shifa. Sekarang kelas 11 SMA. Baik, mungkin kita bisa langsung wawancara. Jadi pertanyaan kami yang pertama itu, bisa dijelaskan itu bagaimana cara mengajar guru di kelas? Apakah terasa membosankan atau mungkin menyenangkan? Untuk cara menjelaskannya guru itu berbeda-beda setiap guru, tapi sejauh ini lebih banyak cara menjelaskannya guru yang menyenangkan, yang interaktif dibanding yang membosankan. Apakah guru itu selalu mengajak siswa aktif dalam pembelajaran di kelas? Iya. Kayak misalkan kayak gurunya menjelaskan, terus nanti dikasih contoh soal. Setiap contoh soalnya itu biasa akan disuruh siswanya satu-satu untuk naik mengerjakan di papan tulis. Terus media apa saja yang digunakan guru itu dalam mengajar? Medianya itu tergantung dari gurunya. Ada yang cuma pakai buku paket saja, ada juga yang melalui media pembelajaran lain, misalnya melalui internet atau modul-modul begitu. Apakah guru sering melakukan metode mengajar yang sama atau mungkin bervariatif? Kebanyakan guru sama metode pembelajarannya, kecuali mungkin guru-guru muda ya lebih bervariatif. Kayak bagaimana itu contohnya? Kalau guru-guru muda mungkin lebih banyak menggunakan berhubungan dengan internet, kayak misalkan dia adakan kuis di internet atau Google Form begitu. Raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No
Little League, we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put Bagaimana sistemnya? Kalau evaluasi itu dilaksanakan dua model sekarang, karena di kurikulum itu ada kurikulum, kita masih menggunakan kurikulum K13, Masih katanya. dan kelas 10 yang baru ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kami terapkan dua. Jadi sistem evaluasinya ya, agak berbeda. Kalau di K13 itu penilaian itu terbagi dua. Ada penilaian tugas, ya, kemudian penilaian penilaian semester, dan penilaian akhir itu kalau di K13. Kalau di kurikulum Merdeka sendiri itu banyak aspek penilaian, jadi karena berbeda sehingga sistem penilaiannya juga berbeda. Nanti juga rapornya berbeda. Kalau K13 beda model rapornya. Nanti yang di kurikulum Merdeka yang digunakan siswa kelas 10 itu beda juga nanti sistem model rapornya. Ya, gitu. Terus nih Pak, apakah di sekolah ini juga itu diperlakukan atau dilakukan itu upaya pembinaan dan pengembangan terhadap guru maupun staf Pak? Ya. Jadi pembinaan di sekolah itu ada kegiatan rutin kami yang namanya briefing. Jadi setelah upacara juga itu termasuk ada informasi, misalnya pengarahan dari kepala sekolah kepada guru-guru. Kemudian dilanjutkan dengan briefing itu rapat guru-guru dengan kepala sekolah, ada informasi atau masukan atau membahas sesuatu yang penting, dan itu rutin dilaksanakan di setiap hari Senin. Gitu. Jadi bagaimana Pak itu untuk menjaga lingkungan yang aman dan tertib, bagaimana itu Pak prosesnya? Oh ya, di sekolah kan ada yang namanya kasarnya tim kedisiplinan. Disiplin itu ditangani oleh bagian kesiswaan. Jadi wakas kesiswaan itu ada tim kedisiplinan di sini. Kalau BK kerjasama, jadi BK tugasnya itu memberikan informasi tentang tata tertib sekolah, sosialisasi tentang sistem pendidikan di sekolah, menerima curhatan siswa, itu kalau BK. Kemudian kalau ada yang butuh konseling, itu bisa saja dari kesiswaan, setelah diberi hukuman di kesiswaan diarahkan ke sini, begitu. Jadi bukan BK yang menangani, bukan. Karena itu kayak psikolog sekolah BK kan nggak boleh suara keras, nggak boleh garang, nggak boleh kasar. BK kan begitu. Ya, kemudian kalau kesiswaan itu ada peraturannya. Kita di sini terapkan sistem, mesti ada di sana sistem poin pelanggaran. Kalau melanggar berkali-kali dipanggil orang tua, membuat pernyataan atau dihukum hukum yang mendidik, itu sehingga kedisiplinan bisa terjaga. Jadi itu untuk mencapai kedisiplinan butuh ketegasan, butuh ketaatan. Jadi siswa melanggar aturan diberi hukuman. Ya. Jadi tetap terjaga disiplin. Kemudian yang betul sering melanggar dan yang membutuhkan nasihat atau bimbingan khusus ke BK. Ya. Jadi yang menghukum itu kesiswaan, di BK tempat mengubah sikap perilaku lewat
cara argumentasi, argumentasi dan solusi. Apa kira-kira supaya misalnya dia tidak begitu lagi atau ada yang perlu dikoreksi.